warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Trinovita. Saya lulusan Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia. Saya mengajar mata pelajaran produktif TKJ sejak tahun 2017 di SMK Negeri Pertanian Karawang. Saat ini saya tercatat sebagai peserta PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Mapel Teknologi Layanan Jaringan. Miss Intan ucapkan selamat siang. Kemudian ini dipimpin untuk berdoa dulu. Sikap berdoa dalam hati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih buat Kak Ines sudah memimpin keluarga berdoa. Hari ini siapa? Mama sakit katanya. Ya. Si Selfie sakit juga. Oke. Yang lainnya pada sehat? Sudah makan? Kenyang? Silakan perhatikan ke depan. Ada gambar laki-laki, dia sedang menggunakan sepatu, kemudian dia melihat seseorang. Silakan, ada yang mau berpendapat? Menurut kalian gambar itu apa sih? Menceritakan tentang apa? Ya, Aldi. Ini seorang laki-laki mungkin sedikit cacat seperti tidak punya kaki, lalu dia bersyukur. Lalu dia bersyukur. Oke, itu menurut Aldi. Yang lainnya ada yang mau berpendapat? Kita harus bersyukur karena punya kelebihan masing-masing. Dia kelebihan. Iya, kekurangan dan kelebihan, Miss. Dia pengen banget beli Sepatu. pengen sepatu yang bagus. Ya, siapa yang gak pengen punya barang yang bagus ya? Ya, Maupun ingin sesuatu yang lebih dari yang kita punya sekarang. Kemudian ketika duduk dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, tanda kutip berjalan, tetapi berjalannya tidak menggunakan kaki dengan alat bantu yaitu papan ya, papan yang ada rodanya. Kemudian dia pun bersyukur. Bersyukur apa? Alhamdulillah dibandingkan dengan orang yang tadi, bapak yang tadi, ternyata saya masih punya kaki. Pun dengan kalian, dengan kita, dengan Miss Intan, terkadang kita lupa mensyukuri sesuatu apa yang sudah kita punya. Kita melihat orang lain, oh enak ya dia punya gini, punya motor bagus, punya baju yang bagus. Aku mah motornya butuh. Padahal dibandingkan teman-teman kalian yang tidak punya motor, harusnya kalian bersyukur kan? Iya kan? Sepele. Makanya ada ungkapan apa? Rumput tetangga lebih jauh dari rumput sendiri. Karena kita ketika melihat orang lain yang ada mah enaknya aja, kita kurang bersyukur dengan, mau dianggap tidak, kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dikasih uang jajan 15.000 sama orang tuanya, ih sedikit banget sih, gak cukup buat makan siang, belum jajannya, esnya. Padahal ada loh teman kalian yang hanya dikasih 5.000, dan yang 5.000 dia lupa, kok cuma 5.000 aja, cuma cukup buat beli es sama gorengan. Kalian lupa bahwa ada teman kalian yang bahkan ketika sekolah tidak dibekali sepeser pun, ya kan, sepele. Tapi kalau kita melihatnya ke atas, kita tidak akan merasa pernah cukup dengan apa yang kita punya. Mau rumah sebagus apapun, kalau kita membandingkannya dengan yang lebih di atas kita, pasti jadinya kita nggak akan pernah bersyukur. Itu ya. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? People. Beberapa orang ingin itu terjadi. Terus, some ways. Beberapa ingin itu terjadi. Berharap itu terjadi.
membuat dia menjadi nyata. dia nyata terjadi. Some people want it to happen. Beberapa orang menginginkan wish it will happen. Beberapa orang berharap aja itu terjadi. Tapi di satu sisi ada orang lain yang mau mewujudkannya, bergerak untuk mewujudkannya. Sama seperti kita ketika sudah lulus SMK misalnya. Aku pengen kerja, iya pengen kerja. Cuman pengen aja, tapi tiap hari kerjaannya bangun tidur, makan, tidur, ngegame, sosmedan. Kira-kira mungkin terjadi nggak kalau kita kerja? Tidak kan? Ada lagi yang berharap, yang tadi berharap, menginginkan, tapi dia cuma ingin aja, tapi tidak maksimal. Sama aja, tapi yang satunya lagi pengen itu terjadi, dia ada gerakan, masukan. Jadi apa? Mimpinya terwujud, harapannya terwujud. Seperti itulah kita seharusnya. Dari gambar ini, siapa yang mau bikin quote of the day? Quote of the day-nya dari Alif sama Ardi. Menurut Alif dan Ardi dari gambar tersebut, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia mendapatkannya. Senjata terbaik adalah masyarakat di dunia sudah banyak memiliki hubungan yang erat dengan yang namanya internet. Siapa yang nggak tahu internet? Hampir semua orang pakai internet ya. Tidak ada yang nggak pakai. Internet itu sering digunakan untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Diakui atau tidak, banyak sekali manfaat internet yang kita dapatkan. Nah, apa manfaat internet untuk kamu? Buat kalian internet itu manfaatnya apa sih? Searching pelajaran. Searching pelajaran. Terus Di buku nanti banyak pelajaran. Film Bu. nonton film. Sosialisasi Bu. Untuk bersosialisasi. Contohnya Sosmed. Oke, berkreasi. Contohnya Seperti konten kreator. konten kreator, ya betul. Mengetahui tentang informasi terkini, Miss. Import. Kasih kabar ke saudara yang jauh, Miss. Betul ya. Contohnya seperti jualan online. Sekarang di masa mungkin akibat dampak dari COVID ya, sedikit banyak akhirnya orang-orang mulai beralih ke berbeli online. Contohnya apa? E-commerce. E-commerce itu perdagangan secara online. Apa? Shopee. Contohnya main game untuk berkomunikasi, kemudian untuk akses berita, untuk media pembelajaran, untuk berdagang, akses jual beli e-commerce, kemudian apalagi sih banyak ya. Untuk hiburan dalam artian kalian YouTubean, berkreasi tadi, konten kreator dan lain sebagainya. Nah, makanya kita akan membahas tentang internet hari ini, tetapi kita akan membahasnya lebih fokus kepada internet standarnya, komunikasi data. Kita sudah membahas komunikasi data. Komunikasi data itu ada berapa nak? Komunikasi data ada 3, apa aja? Audio visual. Kemudian kalau misalnya standar organisasinya apa saja? Nah, standar komunikasi data yang akan kita bahas yang terakhir adalah mengenai internet standar. Silakan disiapkan HP-nya. Udah kan? Itu ada yang nggak masuk? Nggak apa-apa.
aplikasi komunikasi data, menjelaskan karakteristiknya, dan yang terakhir mempresentasikan ragam komunikasi data. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi dan merumuskan masalah internet standar, kemudian bisa mengumpulkan data, kemudian dapat mengolah data secara benar ya, dan yang terakhir adalah kalian bisa mengkomunikasikannya. Nah, untuk pembahasan hari ini apa saja? Yang pertama internet standar, LKPD dan presentasi, serta yang terakhir ada evaluasi atau proses. Nah, untuk pembahasan hari ini apa saja? Yang pertama internet standar, LKPD dan presentasi, serta yang terakhir ada evaluasi atau apa itu internet? Kalian kan merasakan manfaatnya. Kalau merasakan manfaatnya harusnya tahu dong ya internet itu apa. Minimal bisa mendefinisikannya. Siapa yang mau berpendapat? Juanti. Jaringan yang menghubungkan semua orang di seluruh dunia. Menggunakan suatu perangkat. Untuk menghubungkan semua komputer. Jaringan yang besar untuk menghubungkan komputer. Berarti kalau HP nggak bisa? Bisa. Internet itu sebenarnya kata-katanya ada internet, inter dan net. Inter itu apa sih? Jadi inter itu maksudnya adalah antara. Sedangkan net itu apa? Jaringan. Singkatan dari network. Berarti Jaringan. jaringan. Kalau dari dua kata ini aja deh, berarti apa? Internet. Antar jaringan. Internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Atau internet juga bisa diartikan sebagai jaringan komunikasi global. Ini pengertian sempitnya. Sebagai jaringan komunikasi global di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar global transmisi kontrol protokol atau internet protokol, atau singkatannya adalah TCP/IP. Nah, awalnya internet adalah jaringan hanya untuk di komputer. Semakin canggihnya zaman, nggak hanya komputer yang bisa mengakses internet, bahkan HP berbasis Android, ya kan? Hampir sama seperti komputer dibuatnya kan, dan dia bisa mengakses komputer dari, mengakses jaringan dari mana saja. Makanya dinamakan internet adalah jaringan terluas terbesar di dunia. Standar adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku di internet. Kalau dalam jaringan komputer, standar internet itu disingkat sebagai STD. Ih, kamu mah STD banget guyonnya, bercandaannya, standar maksudnya. Tapi kalau dalam jaringan komputer, standar internet itu bisa disingkat dengan STD. Memiliki standar itu untuk apa sih? Kita harus punya standar internet untuk apa? Untuk memudahkan dalam mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Atau organisasi yang menaungi internet standar itu ada apa saja? Yang pertama ada kemudian ISO. Oke, standar internet khususnya itu dikeluarkan oleh IETF, Internet Engineering. Bacanya tas apa tes? Task Force atau disingkat dengan IETF. Internet Engineering Tersebut merupakan organisasi pelayanan yang berfungsi untuk mempromosikan dan melayani yang akan digunakan banyak protokol internet. IETF ini juga Di sini pun selain kedua organisasi ini, dia juga akan membawahi ada yang namanya Internet Society atau ISO.
TCP/IP. Nah, dan beliau ini yang dikenal sebagai Bapak Internet, Bapak komputer. Oke. Dan di sini ISOC itu tugasnya apa? Sebagai badan penasehat dalam memutuskan suatu standar yang akan ditetapkan di internet, diterapkan di internet. Nah, untuk internet standar itu yang mengeluarkan adalah IETF, Internet Engineering Task Force. Badan pengatur internet yang pertama ada Internet Authority atau ISOC, kemudian ada IAB, IETF, dan ISTF. Yang pertama ISOC. Badan personal yang mendukung memfasilitasi dan mempromosikan. Kita akan bisikan satu kata ke yang perempuan ya, nanti kalian bisik-bisikan aja. Jadi kata berantai. Kemudian yang terakhir pegang aja kata-katanya, nanti disampaikan. Nah, nanti silahkan dijawab, gitu ya. Dan ke Delia. Nah ya. Dah, jawab. Apa coba yang disampaikan sama ini? Yang disampaikan sama Alif? Jawabannya? Tadi di depan ada. Iya, apa dong? Apa? Nah, good. Kasih kelas dulu. Silakan dilihat di halaman kedua. Mohon perhatiannya, silakan dibuka di halaman kedua. Di halaman kedua di nomor 2. Bersama teman kelompokmu perhatikan gambar berikut. Di situ ada 4 logo organisasi internet. Yang pertama ada IETF, kemudian ada Internet Society atau ISOC, kemudian ada IAB dan ICAT. Berdasarkan gambar di atas, nomor 2 kalian cukup melihat dulu aja logonya, ya. Nomor 3, berdasarkan gambar di atas, identifikasilah internet standar dan secara berkelompok pilihlah salah satu internet di antara keempat logo tersebut. Jadi kalian bebas. Jadi tiap kelompok itu pasti berbeda. Ada yang mau milih IETF, ada yang mau ISOC atau IAB atau ICAE, nggak apa-apa. Silakan bebas. Misal nih kelompoknya Nurajat, dia pilih tentang Internet Society. Oke, standar organisasinya tentang apa sih? IAB itu. Kemudian alasan kenapa kelompok kamu pilih IAB itu kenapa? Kemudian yang keempat, bersama kelompokmu ulaslah mengenai internet standar yang telah kalian pilih. Contoh yang tadi sudah dipilih adalah IAB. Nah, dari IAB itu yang informasi yang kamu dapatkan apa saja? Tugasnya apa, kemudian produknya apa, kemudian seperti apa cara kerjanya, misal di bawah siapa dan lain sebagainya, tugas utamanya apa, gitu ya. Oke, nomor 5-nya baru presentasi. Ini bukan yang ini, nah. Ini apa? Oh iya. Organisasinya apa? Ini disampaikan standarnya tentang apa? Oke, kalau sudah alasannya kenapa pilih ISO. Setelah itu nanti sudah disampaikan ISO tugasnya apa aja.
Baik. Di sini kami memilih Internet Society atau disebut ISOC. Alasannya karena ISOC bekerja sama dan berkoordinasi secara global di bidang aplikasi dan teknologi internet serta internet working. Dari ISOC adalah organisasi yang mendukung, memfasilitasi serta mempromosikan perkembangan internet. ISOC juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan politik jaringan internet. ISOC juga merupakan asosiasi profesional internet yang terdiri lebih dari 17.000 anggota individual dan 130 anggota organisasi di seluruh dunia. ISOC adalah organisasi non-pemerintah berskala yang bertujuan untuk bekerja sama dan berkoordinasi secara global dalam bidang aplikasi dan teknologi internet serta internet working. Yang mereka sampaikan, kelompok 2 sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Silakan. Ya boleh. Saya dari saya di mana dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi di bidang aplikasi ya. Iya. Boleh ngasih tahu aplikasinya itu seperti apa? Pertanyaan dari kelompok 3. Menurut pendapat kelompok kami, aplikasi yang dimaksud adalah seperti program salah satunya adalah Indonesia Corridor yang bekerja sama dengan ISO. Cukup puas dengan jawaban dari kelompok 2? Oke, yaudah. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 2. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita hari ini tentang internet standar. Di awal sudah bisa sampaikan kan ya, kenapa kita harus membutuhkan standar di internet? Karena kita memang membutuhkan satu aturan untuk menyeragamkan entah itu sebagai perangkat, entah itu dari perangkat lunaknya maupun dari perangkat kerasnya, dan bagaimana cara pengaksesannya. Makanya dibutuhkan internet standar. Silakan di-keep, kemudian silakan dikerjakan. Miss Irman beri waktu 5 menit. Iya, Alif Rahman Hafiz. Ribet kan nih? Mobil-mobilan iya. Dan kasih plus sekali lagi yang kencang buat kelas hari ini. Apa topik pembelajaran hari ini? Internet adalah sebuah proses jalan panjang yang terspesifikasi sehingga menjadi berguna bagi siapa yang bekerja dengan internet. Di mana spesifikasi ini dimulai dengan sebuah draft, kemudian draft internet ini menjadi dokumen acuan kerja yang memiliki umur 6 bulan. Ya. Setelah itu akan mendapatkan rekomendasi dari otoritas internet dan publikasikan sebagai request for comment atau bisa disebut RFC. RFC, organisasi yang mengatur tentang internet, standar internet apa saja, tapi IRTF, ISO, ICAN, ribut banget ya. ICAN, terus satu lagi? IANA, boleh deh. Satu lagi ada yang mengeluarkan tentang internet standarnya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga sedikit banyak kalian memahami bahwa baik perangkat maupun jaringannya itu memang ada standar
alurnya, gitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknologi komunikasi data. Dan untuk pretest dan posttest hari ini nanti akan Miss Intan olah dan akan nilainya, hasil nilainya nanti nilai itu akan dikumulatifkan. Kalau nilainya di atas 75 berarti ada pengayaan, kalau kurang dari 75 berarti gitu ya. Oke, kurang lebihnya Miss Irfan mohon maaf. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa jadi pencerahan untuk semuanya. Terima kasih kalian sudah belajar hari ini, berpartisipasi aktif. Yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dirapikan dulu untuk bukunya. Miss Intan ucapkan terima kasih. Silakan ditutup dari Randy. Jadi beri salam.